Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Muhammad Rifki Fajar, mahasiswa Administrasi Perpajakan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita masuk ke part 6 dan saya ingin menjelaskan tentang pengisian formulir 17714. Nah, dia itu apa? Dia itu tentang penghasilan yang dikenakan PPh final dan juga penghasilan yang bukan objek pajak. Terus juga nanti saya akan menjelaskan SPT PPh itu kurang atau lebih bayar, dan juga nanti ada PPh 25. Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja yang pertama mengisi lampiran keempat. Jadi seperti biasa lampiran 4 itu ada di sini di SPT PPh dan formulir 17714. Nah, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Klik aja. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Ini NPWP-nya, nama wajib pajak tahun 2018, tahun bukunya. Nah, ini ada yang pertama, ada halaman pertama, ini penghasilan yang dikenakan PPh final. Halaman kedua yang penghasilan tidak termasuk objek pajak. Nah, dalam kasus ini PT MNF Indonesia dia mempunyai satu penghasilan dikenakan PPh final, yaitu bunga deposito, tabungan, dan diskonto. Tahu dari mana? Saya lihat di soalnya ini di data keuangan perusahaan dia ada penghasilan dari luar usaha bunga deposito sebesar 120 juta. Nah, jadi kita masukin aja ini sebesar 120 juta. Tarifnya itu buat bunga deposito 20%, kita masukin sendiri. Nah, nanti dia otomatis PPh terutangnya itu terisi. Nah, kalau udah kita langsung ke yang penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, dalam kasus ini PT MNF Indonesia tidak ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Tapi kalau misalnya kalian ada, kalian isi aja. Jadi saya cuma ada yang penghasilan final. Nah, udah, kalau misalnya udah tinggal klik simpan. Apakah data akan disimpan? Yes. Data berhasil disimpan. Nah, kalau udah kalian tutup aja. Udah deh, 17714-nya selesai. Selanjutnya kita mengisi kompensasi kerugian untuk menghitung nanti SPT PPh pasal SPT PPh-nya itu kurang bayar atau lebih bayar. Jadi kita langsung ke menu SPT PPh, lampiran khusus, perhitungan kompensasi kerugian fiskal. Nah, ini kan belum ada nih, kalian ubah. Nah, ini 5 tahun, dia kerugian fiskal tuh maksimal 5 tahun. Jadi tahu dari mana? Ini ada di soal, kita bisa lihat aja di soalnya. Raba atau rugi fiskal tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2013 2.450 juta SPT, 2.450 juta. Tahun 2014 juga laba. Oh, ini rugi, berarti ini minus. Nah, yang ini baru laba 2.510 juta. 2.510 juta. Nah, ini rugi SKP 1.200 juta. SKP 1.200 juta. Ini rugi SPT tahunan 2.325 juta. Nah, yang terakhir laba SKP 1.420 juta. Sedikit lama, ditunggu aja. Ya, data berhasil disimpan. Oke, kita close. Jadi kompensasi kerugiannya itu sebesar 2.105 juta. Nah, selanjutnya kita
ngisi kredit pajak luar negerinya. Oh, ini apakah data manis? Kita langsung ngisi kredit pajak luar negerinya aja. Kita langsung ke menu SPT PPH, kelampiran khusus, dan kredit pajak luar negeri. Nah, jadi tampilannya ini seperti ini. Kita tahu dari mana kita ada kredit luar negeri. Nah, kebetulan saya di soalnya ada satu. Nah, ini penghasilan dividen sebesar 650 juta dari Thailand. Nah, jadi langsung aja kita isi baru. Nah, ini untuk mudah saya kita bagi dua aja. Langsung klik baru. Nah, di sini kalian kan nama pemotongnya belum ada nih, jadi kalian bisa tambahin dulu di titik 3 ini. Nah, tinggal klik baru, nama pemotongnya XBC INTL Corp. Alamatnya itu di Thailand. Nah, kalian bisa sini jenis penghasilannya ini tadi berupa dividen, penghasilan dividen. Mata uangnya itu Thailand adalah baht Thailand. Jumlah netonya yang ini 1470721. Nah, tanggal pembayaran pajak terutangnya ini 31 Desember 2018. Di sini kurs KMK nya itu ini 441,96. Nah, jadi jumlah netonya ini sekitar segini, dan pajak terutangnya itu sebesar, dia kan dikali 20% dari 1.470.000 itu sebesar 294.144,20 baht. Ini dalam bentuk baht ya, karena falas nih. Pajak terutangnya falas, bukan rupiah. Nah, dia punya pajak terutang segini. Nah, kredit pajak diperhitungkannya yang ini kita harus menghitung dulu PPh 24. Jadi nanti dipilih yang terkecil. Nah, kebetulan saya udah isi ini PPh pasal 24 nya. Jadi kalau misalnya pakai PPh pasal 24 dia sebesar 162.500.000. Kalau yang setelah dipotong kan 129 juta. Nah, berarti kita pakai yang lebih kecil, yaitu 129.999.971 ya. Nah, cuma di sini pasti nggak bisa karena kredit pajak di perhitungan tuh harus lebih kecil, jadi kita buletin aja di 900 saja deh, kita buletin. Rekam baru no. Nah, karena ininya cuma satu, jadi kredit pajak luar negerinya udah selesai. Kalau misalnya udah, kalian close aja. Selanjutnya itu kita melengkapi SPT PPh wajib pajak badan, dimana di SPT PPh terus ke SPT PPh wajib pajak badan. Nah, di sini ada pembukuan bagian A sampai C, bagian C sampai D, bagian S sampai G, bagian H. Yang pertama kita isi dulu pembukuannya. Nah, kita tahu dari mana ini ada di soal. Nah, untuk pembukuan atau laporan keuangan, di sini dia laporan keuangannya tidak diaudit.
Jadi kalian di sini bisa pilih tidak diaudit. Jadi kalian tidak perlu mengisi yang nama kantor akuntan, NPWP-nya, namanya, dan NPWP akuntannya. Nah, yang perlu kalian isi adalah nama kantor konsultan pajaknya. Di sini udah ada semua, KPP Budi Johan dan rekan, ini tinggal kita paste saja. Oke, pindah-pindahin aja. Ini kita ganti kode KPP-nya aja. Nah, kalau udah kita langsung ke bagian A sampai C. Nah, di sini ada yang A itu penghasilan kena pajak, PPh terutang, terus kredit pajak. Nah, karena kita udah mengisi yang sebelum-sebelumnya tuh di lampiran-lampiran, jadi dia otomatis di SPT tahunan PPh wajib pajak badan ini dia otomatis terisi. Nah, kebetulan juga di sini nih di PPh terutang itu ada A, B, dan C. Nah, saya menggunakan tarif yang A supaya udah dari ininya aja dia otomatis terisi. Nah, lanjut ini ada di pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri. Nah, dalam kasus ini dia nggak ada. Terus juga PPh yang ditanggung pemerintah, PTMNF ini nggak ada. Jadi setelah ini otomatis semua dihitung, dan PPh yang harus dibayar sendiri itu sebesar Rp617.710.860. Kita langsung bagian C atau D. Nah, di sini ada kredit pajak, terus juga ada PPh kurang atau lebih bayar. Nah, kredit pajaknya ini adalah PPh 25. Kita tahu dari mana? Kita lihat di soalnya. PPh pasal 25 bulanan. Dalam kasus ini PTMNF dia udah membayar PPh pasal 25 dengan rincian sebagai berikut. Januari 14 juta, dan Februari sekian, Maret sekian, sampai bulan Oktober 18 juta, dan dia tidak membayar November dan Desember. Nah, ini semua kita tambahin, terus kita masukin ke sini. Totalnya itu setelah ditambahin 168 juta. Nah, selanjutnya ada STP PPh pasal 25 yang itu hanya pokok pajak. Di sini juga ada nih, sedangkan masa pajak November dan Desember wajib pajak dikenakan STP, surat tagihan pajak. PPh pasal 25 tanggal 20 Januari 2019 sebesar pokoknya sama sanksinya jumlahnya 37.640.000. Nah, kalian jangan salah baca di sini hanya pokok pajak. Jadi yang di ini pokok pajaknya aja sebesar 36 juta. Ini 36 juta. Nah, jadi jumlah kredit pajaknya 204 juta, dan PPh yang kurang bayaran menjadi 413.710.860. Nah, ini juga otomatis, jadi kalian langsung ke bagian E atau B. Nah, di sini ada angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Terus juga ada PPh final dan penghasilan bukan objek pajak. Nah, kalau yang ini kenapa udah ada? Karena sebelum kita udah diisi dari formulir 17714 jumlah bagian A kolom 5. Kita udah mengisinya, jadi dia otomatis terisi. Dan ini pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Nah, kalau misalnya kalian ada transaksi dalam hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara tax haven country, jadi kalian bisa cek ke sini. Tapi kan dalam kasus PTMNF ini dia tidak ada transaksi dan hubungan istimewa, jadi saya cek ke sini. Nah, jadi saya akan menjelaskan yang pengisian yang ini. Sebelumnya saya juga udah membuat PPh pasal 25-nya itu di sini. Nah, ini udah saya isi menggunakan PPh pasal 17, karena yang tadi kan yang di sini juga saya menggunakan PPh pasal 17. Jadi kita langsung isi aja penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran itu yang ini 5.700.000, kita bagi dua aja. Ini 5.700.000
Rp73.117.061 sensasi kerugiannya gimana? Nah, dia otomatis juga bakalan terisi. Cuma di sini ada kredit pajak. Nah, kredit pajaknya itu sebesar 827.500.710. Kredit pajak dari mana? Dia PPh pasal 22, pasal 23 dan pasal 24. Jadi pasal 25 nggak dimasukin karena kita kan lagi mengisi PPh pasal 25. Nah, ini jadi udah PPh pasal 25 nya langsung otomatis sebesar Rp51.314.878. Udah sama nih ya. Nah, ini kita kalau udah sama, kalian langsung ke bagian H. Nah, di bagian H ini jadi adalah lampiran-lampiran yang kalau misalnya kalian ada itu harus di checklist. Kalian bisa baca satu-satu. Yang pertama surat setoran pajak lembar 3 PPh pasal 9 ini udah pasti. Terus juga transaksi kebutuhan elemen dari laporan keuangan. Ini juga, ini laporan keuangannya juga. Yang C juga. Ini daftar penyusutan dan nomor fiskal itu tadi ada, perhitungan kompensasi fiskal itu ada, daftar fasilitas penanaman modal. Nah, ini cabang kan nggak ada, SPL lembar ketiga PPh pasal 26 nggak ada, perhitungan pasal 24 nggak ada, surat kuasa khusus nggak ada karena kita wajib pajak bukan kuasa ya. Kredit pajak luar negerinya tadi ada ya. Nah, tanggal lapor SPT-nya itu adalah akhir bulan keempat kalau wajib pajak badan. Nah, kalau ini berarti 2019 ya. Kalau udah kalian simpan aja, kita berhasil disimpan. Kalau kalian mau cek lagi, cek aja. Nah, berarti pengisian SPT tahunan PPh wajib pajak badannya udah selesai. Ini kita tutup aja. Nah, untuk part ke 6 kali ini udah selesai. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi nanti di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.